kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Medi Nugroho dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI mendorong peningkatan peran kepala daerah, baik wali kota, bupati, dan gubernur untuk memaksimalkan penegakan dan kepatuhan dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19 di setiap proses penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020, sehingga tidak muncul klaster pilkada. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardigaus menyoroti lemahnya koordinasi antara penyelenggara pilkada dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan penerapan protokol COVID-19. Gus Pardi berpendapat, KPU dan Bawaslu harus bekerja sama dengan kepala daerah, wali kota, bupati, dan gubernur membuat aturan tegas pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19. Menjadi tugas dan tanggung jawab dari kepala daerah terhadap pelaksanaan, walaupun penyelenggara pilkada itu adalah KPU, Bawaslu, tetapi peran daripada pemerintah yang bersangkutan tentu kita harapkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Johan Budi menegaskan, penambahan anggaran Pilkada serentak tahun 2020 untuk penegakan protokol COVID-19 harus tepat guna. Koordinasi antara aparat penegak hukum, penyelenggara pilkada, dan pemerintah daerah harus ditingkatkan. Pengawasan sekaligus juga penegakan aturan itu dilaksanakan dengan ketat di lapangan gitu. Nanti kita akan tanyakan ya apa kendalanya, kemudian termasuk tentu Polri ya dalam hal ini ya. Bapak Presiden sendiri saya dengar juga udah menyampaikan untuk menegakkan aturan protokol COVID-19 ini. Hilman Hidayat dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah menjaga independensi dan kualitas calon pegawai negeri sipil. Komisi 2 DPR RI pun meminta pemerintah memberikan kemudahan bagi peserta seleksi dengan sebagian tahap dilaksanakan secara daring. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi 2 DPR RI meminta penyelenggara seleksi kompetensi bidang di tengah pandemi bisa tetap menjaga kualitas. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menjelaskan, pemerintah harus memberikan kemudahan pada peserta untuk bisa mengikuti secara daring di lokasi mereka tanpa menurunkan objektivitas dan kualitas seleksi. Bukannya tahapan berikutnya, peserta boleh mengikuti di daerah manapun. Ini menjadi pertanyaan bagi kami, sampai sejauh mana independensi atau objektivitas dari panitia seleksi agar tidak mendowngrade atau mendegradasi basic kompetensi atau kemampuan peserta di satu wilayah gitu. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, permasalahan calo juga masih ditemui hingga saat ini, sehingga seharusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam menindak semua percaloan. Kemudian bagaimana caranya agar menutup ruang gerak para calo-calo, karena terindikasi ada seorang oknum guru yang dia kemudian menjadi joki di situ dan ketangkap. Nadia dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang sedang berjalan di Cirebon. DPR berharap PLTU tersebut berdampak positif terhadap masyarakat sekitar. Ditemui usai menggelar kunjungan kerja spesifik Komisi 7 DPR RI ke PLTU Cirebon Power, Cirebon, Jawa Barat baru-baru ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Ina Elizabeth Kobak mengapresiasi kinerja PT Cirebon Electric Power yang melibatkan masyarakat sekitar dalam mengembangkan perusahaan. Ketika satu perusahaan dibangun, setidaknya dia tidak membuat lingkungan di sekitar itu tercemar daripada hasil daripada batubara atau abu batubara yang ada di sini. Dan satu lagi, buat pekerjanya saya apresiasi sekali buat PLTU Cirebon karena dari 5.000, 3.500 itu memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar sini ya. Anggota Komisi 7 DPR RI Diah Roro Esti mengatakan, sudah saatnya pemerintah bersama DPR memberdayakan penggunaan energi berkelanjutan atau sustainability energy. Menurut dia, Komisi 7 DPR RI sangat berkomitmen terhadap penggunaan energi baru dan terbarukan, seperti penggunaan energi surya dan tenaga bayu.
bahwa ada sumber energi lainnya yang perlu kita berdayakan, karena kami di Komisi 7 juga sangat komit terhadap energi baru dan terbarukan, mengingat bahwa sudah waktunya kita mendorong sustainability gitu ya, di mana negara Indonesia ini bisa berkembang tanpa kita melupakan aspek lingkungan hidupnya gitu. Jadi alangkah baiknya selain kita hadir di sini, kita bisa mengunjungi beberapa pembangkit listrik lainnya yang sumbernya datang dari energi baru terbarukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Habibie Mahabah, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI apresiasi program relaksasi kredit masyarakat terdampak COVID-19. Setelah jeda berikut. Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan program relaksasi kredit bagi masyarakat dan UMKM terdampak COVID-19. Program relaksasi kredit dinilai efektif di tengah kondisi keuangan masyarakat yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Program relaksasi kredit dinilai efektif di tengah kondisi keuangan masyarakat yang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mendukung upaya pemerintah dalam menstabilkan ekonomi nasional di tengah hantaman pandemi. Salah satunya dengan program restrukturisasi kredit bagi masyarakat dan UMKM. Menurutnya, kelonggaran pembayaran kredit sangat efektif diterapkan di masa pandemi seperti saat ini, agar para debitur dan UMKM lebih fokus menata kembali perekonomian dengan jaminan aset tetap aman di pihak perbankan. Proses restructuring kan butuh waktu, dan kemudian butuh kondisi-kondisi khusus yang harus disiapkan bagaimana mereka secara individual sebagai debitur itu tertolong dengan skema restrukturisasi. Muhammad Misbakun menambahkan, skema restrukturisasi sendiri dalam skala yang lebih besar dan kompleks tertuang dalam peraturan OJK nomor 11. Selama ini diyakini menjadi jembatan penghubung antara pihak perbankan dengan para debitur untuk saling mendukung di tengah perlambatan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19. Dari sisi aturan yang lebih besar, itu ada POJK 11. Bagaimana posisi aset setelah mereka melakukan restructuring. Tingkat kolektabilitas diatur, dan kemudian pasca restructuring itu kan butuh kondisi ekonomi yang stabil, butuh ekonomi yang berjalan. Fajar Ilhami dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-Undang SJSN untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan pelayanan kebutuhan dasar yang mengarah kepada kelas standar. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mengatakan, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan. Selain defisit, masih terdapat mandat peraturan yang belum dijalankan, salah satunya ruang rawat inap kelas standar. Neti menambahkan, perlu koordinasi serta perencanaan yang baik dari segi sumber daya manusia maupun anggaran yang harus dipersiapkan. Ini sebetulnya hutang pemerintah untuk bisa mengimplementasikan Undang-Undang SJSN sejak 2014 kan. Oleh karena itu tadi saya sampaikan, kenapa kok baru ujuk-ujuk ya, tiba-tiba baru dibicarakan. Padahal ini kan seharusnya menjadi kerja yang berangkat dari skenario koordinasi dan kolaborasi. Lebih lanjut, Neti meminta mengenai kebutuhan dasar kesehatan yang mengarah kepada kelas standar, jangan sampai mengurangi cakupan pelayanan kesehatan, serta jangan sampai berpikir dan menganggap bahwa keluar dari persoalan defisit, dan hal ini perlu difikirkan secara matang oleh pemerintah. Jadi jangan sampai kemudian karena memang ya kan udah one single class. Nah kemudian mereka punya alasan untuk mengurangi cakupan layanan kesehatan, itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, jangan sampai kemudian juga menganggap bahwa nanti dengan kelas standar ini ya belum tentu kita bisa keluar dari defisit. Mario Hasiholan, Holland, dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 6 DPR RI mendesak pemerintah menindak tegas perusahaan swasta dan BUMN yang terbukti melanggar aturan protokol kesehatan COVID-19. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan, perusahaan swasta maupun BUMN yang terbukti melanggar aturan kedisiplinan protokol kesehatan COVID-19 harus ditindak tegas oleh pemerintah dengan memberikan sanksi teguran, pencabutan izin, dan penutupan sementara korporasi. Lebih lanjut, Martin menjelaskan, kestabilan ekonomi dan masalah penanganan COVID-19 merupakan masalah utama bangsa Indonesia saat ini yang wajib diselesaikan melalui kebijakan yang akurat dan tepat. Pemerintah harus tegas untuk memastikan perusahaan-perusahaan baik itu BUMN maupun swasta untuk menjalankan protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan itu harus tegas, jadi kalau memang ada yang melanggar ya harus diberi sanksi. Jadi pemerintah harus bisa memastikan itu, karena kalau tidak nanti selalu akan terjadi conflicting antara masalah kesehatan dan ekonomi. Martin menegaskan, BUMN sebagai perusahaan yang berperan dalam memberikan keuntungan dan pendapatan bagi negara juga harus dievaluasi secara berkala, terutama berkaitan dengan masalah transfer tenaga kerja dan pemulihan sektor permodalan. Kalau Pak Menteri Erick Thohir melihat ada perusahaan-perusahaan yang menjadi beban, ya nggak apa-apa ditutup saja. Tinggal nanti masalah pekerjaannya yang harus kita atur sesuai perundang-undangan, apakah bisa ditransfer ke BUMN lain dengan melihat BUMN itu masih sehat atau tidak. Atau kalau tidak ya harus ada bipartit dan tripartit untuk menyelesaikan masalah. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menyongsong era parlemen modern, DPR RI mencanangkan program e-parlemen. Ditemui saat rapat perencanaan program e-parlemen di ruang Abdul Muiz Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan pimpinan DPR RI berkeinginan untuk mengimplementasikan program e-parlemen, yakni pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan mampu mendukung setiap kegiatan dan kinerja anggota dewan. Dengan adanya pengembangan teknologi ini, nanti akan lebih ramah lingkungan karena setiap anggota dewan tidak lagi menggunakan kertas dalam pembahasan produk legislasi. Nah, turunan dari gagasan parlemen itu modern itu tentunya banyak. Yang ingin segera diwujudkan adalah paperless. Nah, makanya sebagai nasabah premiumnya Bank Mandiri memberikan gadget kepada semua anggota dewan, itu yang di dalamnya nanti berisikan jadwal rapat, jadwal sidang, bahan-bahan rapat, agenda-agenda DPR, dan lain sebagainya disampaikan melalui gadget. Sementara itu, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Jaka Dwiwinarko menyatakan program ini dicanangkan oleh Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin. Jaka mengungkapkan, implementasi e-parlemen mendukung program pemerintah yakni Revolusi Industri 4.0. Jadi parlemen itu sebenarnya implementasi dari visi kita ya, bahwa visi kita itu kita ingin mewujudkan menjadi parlemen modern. Salah satu yang dicirikan adalah adanya IT, adanya teknologi informasi. Oki Zulindra dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 8 DPR RI meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk terus mengejar ketertinggalan dalam melaksanakan realisasi anggaran tahun 2020 yang akan berakhir 3 bulan lagi. Anggota Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengatakan, dengan tenggat waktu yang tersisa di tahun 2020 ini, BNPB harus bekerja secara maksimal untuk bisa menyalurkan seluruh anggaran yang dimilikinya dengan sasaran yang tepat guna. Menurut Ali Taher, dengan keadaan Indonesia yang saat ini dilanda pandemi COVID-19, BNPB harus memiliki program dengan tujuan yang jelas dan tegas untuk kepentingan masyarakat. Tujuan masing-masing item anggaran itu juga perlu diperkuat, diperjelas
kemudian sekaligus juga sasarannya itu dipertegas. Terutama topangan program di samping internal BNPB itu kan ada topangan pandemi. Nah ini yang perlu ada kehati-hatian, perlu penjelasan dan lain sebagainya. Melihat kondisi penanganan bencana hingga saat ini, Ali Taher mendorong BNPB melakukan penguatan manajemen dan program bencana alam yang dimilikinya. Ia menegaskan, dengan anggaran yang dimilikinya, BNPB harus mempunyai uraian yang detail dan kejelasan dalam penggunaannya. Penguatan manajemen, penguatan program dan bencana alam, tetapi bencana alam secara kuantitas masih bertambah. Tapi kualitas sekarang ini juga semakin menurun. Tetapi anggaran tadi belum bisa menggambarkan prediksi tahun 2021 yang akan datang, tingkat bencana seperti apa yang kita akan munculkan, kita tidak tahu, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Ila dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah harus mendistribusikan kebijakan dan bantuan dana untuk menangani penyebaran COVID-19 sampai kepada struktur pemerintahan terendah seperti kecamatan. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma, pemerintah harus mendistribusikan kebijakan dan bantuan dana sampai ke struktur pemerintahan paling bawah. Selain itu, distribusi kekuasaan atau distribution of power juga harus dilakukan pemerintah, terutama dalam mengawasi beredarnya dana bantuan yang diberikan pemerintah agar sampai kepada masyarakat. Pusat harus melakukan distribution of power, distribution of fund ke bawah. Jadi dibentuklah Satgas sampai ke bawah tadi, tapi didistribusi anggarannya, didistribusi programnya, jangan semua dari pusat. Provinsi Banten juga tadi saya kritik, jangan semua dikungkung oleh provinsi. Bantuan keuangan daerah yang harus diturunkan ke bawah. Maka itu kuncinya. Sekarang ini kebanyakan uang di pusat, bukan di daerah. Kepala Pusat Penelitian DPR RI Indra Iskandar Pahlevi mengatakan, seminar ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Banten serta dampak yang ditimbulkan selama penerapan PSBB di provinsi tersebut. Bagaimana dampaknya, ya, dampak penerapan PSBB. Tentu penerapannya juga terutama di wilayah Provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota. Kami Pusat Penelitian juga sebenarnya saat ini sedang melaksanakan salah satu penelitiannya terkait dengan PSBB ini. Dari Serang, Banten, Doni Supriyanto dan Nurbani, TVR Parlemen melaporkan. Menjelang pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 nanti, DPR RI mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk bertugas secara cermat dan profesional dalam melakukan proses penegakan hukum saat memasuki tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 kabupaten dan kota. Anggota Komisi 3 DPR RI Eva Yuliana mengatakan, seluruh anggota kepolisian harus bersikap netral pada setiap tahapan Pilkada serentak 2020. Tugas Polri sejatinya hanya mengamankan jalannya tahapan pilkada, tidak boleh ada upaya dukung-mendukung pasangan calon tertentu yang justru memperlihatkan Polri tidak netral. TNI beserta dengan penyelenggara pilkada, yakni KPU dan Bawaslu, ini sejalan, inline. Kami berharap itu pun juga kemudian disambut baik, artinya sejalan dengan penyelenggara pilkada, bahwa ketika ada paslon yang tidak melaksanakan protokol kesehatan, dan tidak mendahulukan atau memprioritaskan sisi keselamatan dan kemanusiaan, maka itu juga diberi peringatan. Mengenai pilkada yang akan digelar saat pandemi virus corona belum selesai dan ancaman terjadinya konflik sosial di daerah, Eva Yuliana meminta Polri menjunjung tinggi netralitas dan menjaga integritas dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2020. Dengan netralitas Polri dalam proses pilkada ini, dan ketika nanti ada oknum polisi yang tidak netral dalam proses pilkada, tentu ini nanti sudah ada proses sanksi yang sudah disiapkan oleh internal Polri terhadap oknum tersebut. Andri Triana, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Medi Nugroho beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.